Assalamualaikum. Di sini aku mau share ke kalian bagaimana cara terbaik untuk mengurangi jerawat di kulit wajah kalian. Di sini aku udah coba sendiri, ini berdasarkan pengalaman aku. Ada beberapa tips yang benar-benar berhasil di wajah aku. Jerawat yang tumbuh nggak makin meradang dan bahkan bisa mencegah timbulnya jerawat di kulit aku. Sebelumnya disclaimer dulu, meskipun aku udah coba beberapa cara ini dan aku coba berbagai produk bahkan sampai treatment di klinik, bekas jerawat aku belum 100% hilang. Jadi sebenarnya masih ada bekas hitam di bagian pipi gitu, cuma ini nggak terlalu kelihatan karena mungkin efek kamera dan efek pencahayaan. Tapi meskipun begitu, cara yang aku bagiin ini pasti bakal manjur di kalian karena ini nggak menyangkut produk-produk yang akan kalian pakai atau bikin produk homemade sendiri di rumah kayak gitu, enggak. Karena cara-cara ini sebenarnya cara yang menurutku paling alami dan efektif buat menghindari kulit kalian semakin meradang dan berjerawat. Daripada berlama-lama, kita langsung masuk aja ke video. Jadi cara yang pertama adalah jangan pernah memencet dan memecah jerawat. Karena nggak sedikit dari kita pasti gatel banget pengen megang wajah, apalagi yang kalau mulai muncul komedo kecil-kecil gitu. Pokoknya yang calon-calon jerawat itu jangan pernah dipegang, karena itu bakal memperparah kondisi kulit kalian. Apalagi kalau jerawatnya itu udah mulai muncul mata putihnya gitu, itu haram hukumnya untuk dipegang. Solusinya adalah kalian harus segera pakai acne patch. Itu gunanya untuk melindungi kulit kalian yang berjerawat tadi dari tangan kalian yang kotor. Jadi nggak makin meradang dan nggak makin parah kondisi jerawat kalian. Nah, selain melindungi, nanti kalian juga akan lebih mudah gitu ya untuk menarik si jerawatnya tadi dan nggak meninggalkan bekas hitam setelah kalian mencabut isi jerawatnya tadi. Karena jujur aku pribadi sering banget dulu aku waktu masih jahil, masih belum paham gitu ya, aku sering banget mecah jerawat pakai tangan kosong, jadi langsung tangan ketemu muka gitu ya. Meskipun ini aku udah cuci tangan, kayak rasanya bersih aja gitu tanganku, nggak mungkin ada kuman di tanganku kan. Secara aku habis cuci tangan dan aku nggak megang apapun, terus aku mecah jerawat asal gitu aja ya, meskipun mungkin dengan bantuan cotton bud dan aku masih pakai cairan alkohol, tapi itu justru makin memperparah kondisi kulit wajahku. Di sana kulitku semakin iritasi dan kayak jerawatnya itu munculnya malah makin banyak, kayak seolah-olah isi jerawatnya itu tuh kayak nyiprat ke kulit yang lain, jadi kayak malah pindah gitu loh, bener-bener kayak jerawat satu misal muncul di sini, misal di pop gitu ya, dipecah di sini, nanti jadi sekitarnya muncul lebih banyak gitu. Itu bener-bener Cara yang kedua adalah jangan menggaruk atau mengelupas komedo. Jadi kalau kalian ngerti maksud aku, jadi kayak sering gak sih kita ini saking gemesnya gitu ya, ada komedo di sekitar hidung gitu terutama, kayak pengen dikopek gitu loh, pengen diambil, terus kayak gak tahu ini tangannya bersih atau kotor, yang penting ya udah kelupas aja gitu komedonya. Terus besokannya muncul benjolan merah gitu ya, yang calon jerawat, karena kita nggak sadar diri gitu apa yang telah kita lakukan. Kita habis megang wajah yang nggak tahu ini kuku atau tangan kita ini bersih atau enggak, kita asal ngopek gitu aja. Dan itu juga nggak cuma komedo kecil, kayak misalnya ada calon-calon jerawat yang kayak aku bilang tadi, kayak asal dipecah gitu aja pakai tangan. Pokoknya kuncinya adalah jangan pernah nyentuh muka kalian dengan tangan kosong. Dan kalau emang lagi kepepet, pengen mecah jerawat gitu, usahain pakai cotton bud lah yang bersih, atau enggak kapas. Pokoknya jangan sampai tangan kalian ini bersih meskipun kalian habis cuci tangan dan nggak megang apapun. Kayak jangan pernah percaya tangan kalian sendiri. Hindari produk-produk ini agar kulit kamu nggak semakin iritasi. Less irritation means less acne. Meskipun belum menunjukkan adanya tanda-tanda jerawat muncul, aku saranin kalian jangan pernah pakai produk yang satu ini, karena ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kulitku awalnya nggak kenapa-kenapa, dan karena saking gemesnya aku pengen bersihin kulit aku dari komedo, karena jujur kayak kerasa banget gitu kan, bertekstur, dan komedo yang putih itu kan itu susah banget buat dihilangin.
Terus aku nekat pakai produk ini, produk satu ini, yang ini memang murah banget dan ampuh sih, dan apa ya, gemes aja gitu loh, kayak setelah dikelupas kayak komedonya keangkat semua. Kalian mungkin langsung tahu nggak sih apa produknya? Iya benar, produk pengangkat komedo, apapun itu, entah itu bentuknya yang krim, yang baunya kayak lem, terus ada kertasnya sendiri, terus kita cabut kayak gitu, atau yang dari gel, terus kita cabut. Hanya sesuatu yang harsh di muka kalian itu jangan dipakai dulu. Kalau bisa hindarin lah, meskipun kulit kalian lagi baik-baik aja, karena jujur kayak aku ngerasa kayak gitu juga dulu loh. Rasa kulitku nih kuat, kayak nggak mungkin kenapa-napa. Kayak aku memang jarang banget jerawatan gitu kan, jadi kayak ngerasanya oh aku nggak apa-apa nih pakai produk satu ini, dan aku emang gemes banget pengen ngilangin komedo putih aku gitu. Tapi ternyata emang aku agak blow on sih, karena aku pakai produknya itu gak cuci tangan, jadi habis bangun tidur gitu katakanlah, aku langsung pakai produk itu, dan itu kan berarti kulit wajahku tuh belum bersih gitu ya, aku belum cuci muka dan aku belum cuci tangan, tapi aku langsung pakai produk itu. Dan emang nampol banget sih jerawat apa sih, komedo putihnya itu langsung keangkat, bener-bener keangkat semua. Cuma ya itu kayak setelahnya aku langsung muncul jerawat tiba-tiba satu pop, gitu, tiba-tiba gitu yang lain. Kalian juga perlu menghindari yang namanya facial, tapi kalau kulit kalian lagi gak kenapa-napa kayaknya fine-fine aja sih. Pastiin klinik yang kalian mau datengin itu emang terjaga kebersihannya, jadi kalian setelah facial itu nggak malah panen jerawat. Tapi kalau kulit kalian lagi kenapa-napa, lagi meradang, atau bahkan udah muncul jerawat putih, pokoknya yang kulit kalian lagi nggak beres gitulah, jangan pernah facial, jangan. Karena kalau nggak, kalian akan nyesel nanti di akhir, jerawat kalian makin tambah banyak. Serius. Selanjutnya adalah kalau misal kulit kalian lagi bermasalah, jangan pakai make up terlebih dahulu. Usahain hindarin produk-produk yang bikin pori-pori kalian tersumbat. Tapi kalau misal kalian terpaksa pakai make up, kalian bisa pakai produk yang mengandung air, pokoknya base-nya air, water base gitu, dan non komedogenik atau hypoallergenic untuk menghindari adanya reaksi-reaksi yang bikin kulit kalian malah makin bermasalah. Dan pastiin setelah pakai make up kalian harus double cleansing, jadi biar kulit kalian benar-benar bersih dari minyak atau kotoran. Cara yang kelima adalah cara yang penting banget buat kalian lakuin, tapi ini termasuk klise sih, karena kalian pasti tahu ada nyamuk karena kalian pasti tahu hal ini tapi jarang banget dilakuin. Ya bener, kalian perlu menghindari yang namanya begadang, karena jujur hal ini tuh faktor pemicu jerawat yang paling berpengaruh. Kalau kalian berhasil nggak begadang sehari aja, kayak semalam aja kalian tidur cepet, itu jujur kulit kalian tuh bakal kelihatan bedanya gitu, jadi lebih pelampi. Kalau aku pribadi ya, kulitku tuh jadi lebih apa ya istilahnya, nggak kendor gitu loh, kayak kenceng aja gitu, kayak kelihatan pelampi. Dan jerawatku makin cepet kempesnya, kayak misal tadi malam misal ada muncul benjolan merah gitu, pokoknya calon jerawat yang sakit gitu, terus dipakein skincare. Kayak skincarenya apa sih, kayak paling kan cuma moisturizer gitu ya, terus besokan paginya tuh udah langsung hilang, bener-bener hilang. Kayak loh, kamu jadi muncul nggak nih? Tapi mau aku akuin sih, buat menghindari yang namanya begadang tuh pasti susah banget, kayak ada aja alasannya, entah lagi ngerjain laporan, ngerjain tugas, atau ngerjain yang lain, atau bahkan susah buat tidur awal karena buat yang namanya menghindari begadang gitu loh. Tapi aku saranin kalau misalnya emang kalian sangat desperate untuk menghindari yang namanya jerawat, kalian coba tidur awal. Pastiin kalian itu capek pada hari itu, biar kalian malamnya nggak begadang. Ya, dengan cara apapun kalian pastiin jangan begadang kalau emang bener-bener mau yang namanya mengurangi jerawat. Selanjutnya adalah back to basic. Menurut pengalamanku, aku lebih prefer pakai produk basic yang dasar gitu daripada aku pakai produk yang mengandung bahan aktif yang katanya klaimnya bisa menghilangkan jerawat, bisa ngurangin jerawat dalam beberapa hari, terus bisa ngurangin kemerahan. Tapi aku akan lebih memilih produk yang dasar, kayak misal cleanser, moisturizer, atau sunscreen. Karena kulitku ini kan lagi iritasi, terus kalau dikasih produk yang mengandung bahan aktif, itu menurutku jadi nggak semakin lebih baik gitu jadi malah semakin rewel, karena aku hanya perlu menenangkan kulitku yang iritasi ini, yang lagi meradang ini, dengan cara aku fokus
di bagian untuk membersihkan kulitku, melembabkan, dan melindungi. Dengan cara ya aku pakai 3 produk utama tadi, cleanser, moisturizer, sama sunscreen tadi aja. Jujur aku waktu itu pernah pakai produk acid, terus aku timpa pakai retinol. Mungkin aku yang salah pakai atau gimana, atau emang kulitku lagi sensitif. Pokoknya aku nggak ngerti apa yang salah, emang lagi apes aja gitu. Terus bukannya aku mendapatkan klaim sesuai iklannya gitu ya, jadi kulitku nggak semakin membaik, kayak glowing tuh dapat, tapi jerawatnya nggak hilang, malah setelah itu jerawatnya makin parah kayak gitu. Jadi kayak oke, aku hanya perlu menenangkan dia yang lagi rewel dengan sesimpel mungkin gitu, nggak pakai produk yang aneh-aneh terlebih dahulu. Jangan ngide pakai bahan-bahan alami untuk menghilangkan jerawat, karena nggak sedikit dari kita itu sok ngide kadang kan pakai bahan-bahan yang ada di dapur, terus kita jadiin masker buat ngilangin jerawat. Padahal nggak semua bahan yang bisa kita makan itu bisa dijadiin masker dan asal ditaruh aja di kulit wajah kita. Karena ada beberapa case itu nggak bikin makin membaik, malah justru makin memperparah kondisi kulit. Nah, yang pertama, kita nggak tahu gimana cara ngolah bahan makanan itu yang benar untuk benar-benar bisa kita pakai jadi masker. Yang kedua, kita juga nggak tahu alat yang kita pakai itu benar-benar bersih atau enggak. Misalkan udah dicuci pun kita kan nggak ngerti cara pakainya ini benar-benar udah bersih apa enggak gitu loh. Karena ini kulit wajah kalian lagi sensitif, itu jujur kalau dipakein apapun yang sekiranya bahan alami pun itu bisa bikin kulit kalian semakin parah loh. Jadi kalian benar-benar hati-hati banget, jangan asal ngolah untuk dijadiin masker kayak jeruk nipis atau tomat atau bengkoang. Kayak kalian harus bener-bener hati-hati banget, kayak mendingan beli skincare yang udah terjamin dan teruji klinis, kalian tinggal beli, tinggal pakai, karena itulah gunanya skincare ada di dunia ini sekarang gitu kan. Ini untuk mempermudah kalian nggak usah repot-repot bikin produk-produk homemade tadi gitu, yang masker-masker tadi kayak gitu. Jadi saranku adalah pokoknya jangan asal taruh apapun yang bisa kalian makan di wajah kalian. Last but not least, kulit berjerawat itu bukan salah kalian. Karena pasti ada masa dimana kalian ini ngerasa down, terus merasa benci ke diri kalian sendiri, kayak kenapa sih aku harus melewati fase ini, kayak kenapa sih aku harus merasakan apa yang namanya jerawat yang susah buat diobatin. Pasti nggak dikit orang-orang nanya, kamu kenapa, wajah kamu kenapa kok bisa kayak gitu, kamu udah pakai ini nggak, kamu udah pakai ini belum, kayak coba kamu ini, coba kamu itu, coba kamu ke dokter ini, coba kamu ke sana, ke klinik ini. Jujur itu pasti emang bikin capek mental kita sih. Gak apa-apa gitu kita melewati fase ini, kalian cukup menerima diri kalian. Jerawat itu hal yang sangat wajar, dan yang namanya manusia pasti pernah yang namanya kulit itu kan nggak 100% selalu mulus dalam hidup. Kayak pernah kadang ada yang panuan, kadang ada yang herpes, kadang ada yang penyakit kulit yang lain. Dan kebetulan kita melewati fase yang namanya jerawat, dan itu di muka kita, yang mana hal pertama yang dilihat sama orang. Yang aku mau bagiin ke kalian adalah please jangan benci diri kalian. Kalian harus menerima diri kalian gitu, apa adanya. Meskipun jerawatan kayak gini, karena aku pernah melewati di masa itu. Kalian juga perlu stand up for yourself. Kalian harus membela diri kalian sendiri. Jadi kalau bukan diri kalian yang ngebela diri kamu sendiri, terus siapa lagi? Jadi please, pokoknya siapapun yang bener-bener desperate atau merasa nyerah gitu aja sama kulitnya, mungkin ini ada sedikit tips dari aku. Karena aku mencoba hal ini secara mental, dan menurutku ini agak berhasil. Entah kenapa ketika aku mencoba cuek sama yang namanya jerawat di wajah aku, meskipun aku lagi ngaca dan aku ngeliat kayak jerawatan lagi, dan aku berusaha buat nerima dan cuek, dan aku nggak terlalu ambil pusing, justru jerawatnya itu akan lebih cepet hilang. Daripada kita bersedih dan membenci diri kita sendiri, kita mending menghabiskan energi untuk fokus buat penyembuhan jerawat ini. Kita mending fokus ke pengobatan jerawat. Aku harus lebih rajin untuk membersihkan wajahku. Aku nggak boleh asal pencet wajah, aku nggak boleh asal mecah jerawat gitu aja. Pokoknya habiskan energi kalian untuk hal-hal positif, daripada kalian overthinking, mikirin
omongan-omongan, komentar-komentar orang lain di luar sana. Komentar orang lain tuh gak akan ada habisnya, dan itu bukan tugas kita untuk apa ya, kita nggak punya energi gitu loh untuk menutup mulut mereka. Kayak mending kita menyibukkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Pun aku udah melewati masa berat itu, sebenarnya ini aku belum pulih 100% yang benar-benar bersih, karena aku juga masih rasakan yang namanya adanya jerawat. Kayak aku belum totally kembali ke kulitku yang semula. Tapi aku benar-benar mencoba menerima diri aku sendiri. Aku menerima benar-benar, yaudah kalau jerawatan ya udah, nggak apa-apa, karena itu wajar. Dan sekian sharing dari aku, semoga ini berguna untuk kalian yang lagi berjuang lawan jerawat. Pokoknya percaya kalian pasti bisa sembuh. Pokoknya tanamkan dalam pikiran kalian, dalam diri kalian, kalau kalian tuh pasti bakal sembuh dan kembali ke kulit kalian sebelumnya. Kalian harus tetap semangat, jangan sampai ngedown. Gak apa-apa sih ngedown sekali-sekali, cuma kalian harus tahu yang namanya bangkit. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Dadah!